bahwa Barat ingin menjadikan sains itu sebagai kontrol tunggal kehidupan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam perkuliahan Islam dan Sains. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat satu topik baru, yaitu studi agama. Ya. Studi agama secara eksplisit mungkin barangkali banyak orang melihat tidak memiliki hubungan yang erat dengan problem agama dan sains, atau tidak berkaitan erat dengan Islam dan sains. Tetapi secara implisit hadirnya studi agama yang disuarakan oleh Barat itu pada sisi yang lain memberikan dampak pada hadirnya jarak yang lebih luas lagi, ya menghadirkan jarak yang lebih lebar antara agama dan sains. Jadi studi agama yang digagas oleh Barat ini menghadirkan satu kecurigaan lagi, yang kemudian dari kecurigaan tersebut memperlebar kembali hubungan antara agama dan sains yang semula kita bahas dalam episode yang lalu, di mana di situ telah diupayakan sebuah harmonisasi antara agama dan sains, yaitu antara Islam dan sains. Tetapi kemudian harmonisasi itu mengalami gangguan dengan hadirnya studi agama yang digagas oleh Barat. Munculnya jarak yang cukup lebar itu didasari oleh asumsi bahwa hadirnya studi agama merupakan sebuah dominasi yang berlebihan dari sains. Ya. Artinya di situ dianggap bahwa Barat ingin menjadikan sains itu sebagai kontrol tunggal kehidupan manusia. Padahal pada kenyataannya, ya, agama dan sains itu adalah pada posisi yang sejajar, ya. Artinya agama itu juga memiliki fungsi untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, sebagaimana sains juga memberikan fungsi untuk kepentingan manusia yang lebih baik. Artinya keduanya itu pada posisi yang sejajar pada mulanya. Namun kemudian begitu muncul gagasan studi agama, seakan-akan di situ agama menjadi objek daripada sains, sehingga juga berkonsekuensi pada sebuah asumsi bahwa di situ agama menjadi nomor dua, ya. Tidak lagi menjadi mitra sains, bahkan kebenaran-kebenaran agama itu diasumsikan akan ditentukan oleh sains, kira-kira begitu. Sehingga dari asumsi-asumsi yang seperti ini berkonsekuensi pada hadirnya jarak yang semakin lebar, ya, antara agama dan sains, atau dalam hal ini antara Islam dan sains itu mengalami jarak yang melebar, ya. Jika pada sebelumnya sudah mulai merapat, maka hadirnya dari proyek dari studi agama itu menghadirkan jarak yang lebih lebar lagi. Kira-kira begitu, ya, sederhananya begitu. Memang ada kecenderungan Barat itu ingin menjadikan sains itu sebagai kontrol tunggal dari kehidupan manusia. Nah, padahal pada faktanya upaya-upaya itu
tidak bisa direalisasikan karena kenyataannya masyarakat yang menerima sains masih juga berpegang kepada agama gitu ya. Kemudian di sisi yang lain juga kita temukan bahwa komunitas kaum agamawan juga pada sisi yang lain juga menerima sains ya. Artinya semestinya yang terjadi adalah bahwa agama dan sains itu mesti harus tetap berdiri sejajar, tidak kemudian satu mendominasi yang lain ya, atau yang lain mendominasi yang berikutnya ya. Tidak begitu ya, tidak kemudian sains mendominasi agama ataupun agama mendominasi sains, tidak seperti itu, tetapi berdiri sebagai dua hal penting yang sebagai kontrol dari kehidupan manusia. Mestinya seperti itu yang diharapkan. Namun yang terjadi di sini, Barat memang kelihatan sangat antusias, sangat semangat dalam proyek saintifikasi agama, studi agama, sehingga di situ gejala saintifikasi ini ya bisa dikatakan syarat dengan motivasi Eurocentrik ya. Artinya di balik dari upaya proyek studi ya, saintifikasi agama, proyek studi agama, itu sebenarnya di balik itu dalam perspektif dalam perspektif politis maupun dalam perspektif akademis dalam hal ini ya, itu cenderung kelihatan sangat Eurosentris ya, Eurosentrik. Dia ingin sekali bagaimana dunia ini dikendalikan dari Barat atau Eropa dalam hal ini ya. Karena studi agama yang digagas oleh mereka itu merujuk pada Romawi dan Yunani, padahal sebelum Romawi dan Yunani itu ada dua peradaban besar lainnya, yaitu misalnya seperti Cina dan kemudian India misalnya, itu kan sebuah peradaban yang lebih awal daripada Yunani dan Romawi itu sendiri. Kenapa kemudian yang dirujuk itu adalah Romawi dan Yunani, padahal Cina dan India itu sendiri juga sangat relevan dalam konteks studi agama, karena di situ juga bermunculan berbagai macam agama-agama yang ada di Cina dan agama-agama yang ada di India. Kalau itu kemudian proyeknya adalah studi agama, kenapa kemudian Cina dan peradaban Cina dan India itu tidak menjadi rujukan mereka? Nah, terpinggirkannya dua peradaban ini, Cina dan India, dalam proyek studi agama itu mengasumsikan bahwa proyek studi agama yang digagas oleh Barat itu lebih kepada Eurocentrik, atau ya pada bahasa yang sederhananya adalah untuk kepentingan-kepentingan kolonialisasi dari Barat itu sendiri ya. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa di sisi yang lain kecenderungan proyek studi agama ini tidak menjadi sesuatu yang baru ya, tetapi dia adalah hanya sebuah kecenderungan yang baru saja ya, bukan sesuatu yang benar-benar baru, tapi lebih tepat kepada kecenderungan baru saja ya, kecenderungan baru. Jadi studi agama yang digagas oleh Barat ini bukan sebuah satu-satunya starting point, bukan sebuah starting point, tetapi lebih kepada turning point ya. Ada yang mengatakan seperti itu. Jadi dia hanya kecenderungan baru, bukan starting point, bukan yang benar-benar baru. Artinya studi agama sebelum yang digagas oleh Barat itu sebenarnya sudah ada pada peradaban-peradaban yang lama. Jikapun Barat kemudian menggagasnya pada abad ke-19, 18, 19 itu adalah turning point aja, ada kecenderungan Barat yang baru saja ya. Kecenderungan mereka yang baru saja, bukan
satu-satunya starting point dari studi agama. Kira-kira begitu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini hanya kecenderungan baru masyarakat barat, kira-kira begitu. Sementara studi agama itu sudah pasti lebih awal ada sebelum kecenderungan mereka. Karenanya gagasan proyek studi agama yang digagas oleh barat itu tidak bisa dikatakan sebagai starting point, tetapi lebih kepada turning point ya, turning point. Seperti itu gambaran dari gagasan dari studi agama yang dibawa oleh barat ya. Asumsi bahwa studi agama yang digagas oleh barat itu lebih cenderung kepada kepentingan politik itu tidak bisa dikatakan salah, tetapi justru memang kelihatan ya, kelihatan apabila dianalisa secara akademis juga kelihatan seperti itu penjelasannya ya. Karena mereka lebih merujuk kepada Roma ya, Romawi, kemudian dan Yunani ketimbang merujuk kepada Cina dan India. Nah, ini kecenderungannya yang memilih Romawi dan Yunani itu sudah mengarah kepada eurocentris yang di situ pasti bermuatan dengan kepentingan-kepentingan politik ya. Seperti itu. Nah, upaya-upaya ini juga dilanjutkan dengan proyek pembentukan lembaga-lembaga studi agama ya. Lembaga-lembaga studi agama itu dibangun oleh barat ya. Sedangkan peradaban-peradaban yang lain itu studi agamanya tidak dilembagakan, tapi lebih kepada ya tradisi sebagai sebuah budaya saja, tidak seperti apa yang digagas oleh barat. Sehingga kita yang belakangan juga tidak bisa menolak hadirnya studi agama yang digagas oleh barat ini, mau tidak mau juga kita akui sebagai tanda kutip starting point, karena mereka yang lebih dulu membangun kelembagaannya secara formal ya, tetapi secara kultural itu sebenarnya sudah ada sebelum itu. Namun yang bisa dianggap secara saintifik tentu adalah bangunan yang formal itu yang akan diterima secara saintifik ya. Apalagi kemudian proyek studi agama ini jika merujuk ke barat tentu dia akan eurocentris ya, tentu akan eurocentris ya. Jadi keseriusan mereka dalam proyek studi agama ini dilanjutkan dengan membangun lembaga-lembaga studi agama. Kira-kira mereka ingin mematenkan bahwa studi agama itu adalah gagasan baru ya, sebagai starting point ya. Kira-kira itu untuk merebut dominasi dari peradaban yang lain, agar kemudian berikutnya ketika muncul studi agama pada periode-periode berikutnya, maka tidak akan bisa keluar dari dominasi Eropa, kira-kira begitu, dari dominasi barat, kira-kira begitu. Nah, ini terlihat sekali dari upayanya yang dilakukan oleh barat, sehingga beberapa akademisi juga mengatakan bahwa studi agama yang hadir sekarang ini adalah lebih kepada eurocentris ya, dia lebih mengekor kepada barat, kira-kira begitu ya bahasa sederhananya. Namun kemudian ini ditolak oleh barat, bahwa apa yang digagas oleh mereka itu tidak semata-mata kepentingan politis ya, tidak semata-mata kepentingan kolonialisasi, karena secara internal para sarjana-sarjana barat juga menolak proses saintifikasi yang berlebihan terhadap agama. Ada beberapa sarjana yang barat yang juga mengatakan bahwa agama itu memiliki fenomena yang berbeda dengan fenomena alam, sehingga
untuk mendekatinya itu tidak 100% mengadopsi apa yang ada di dalam sains, ya, ya. Seperti itu. Nah, gejolak ini menandakan bahwa studi agama itu tidak semata-mata kepentingan politik, tetapi juga bersumber dari kegelisahan akademis, kira-kira begitu ya. Kegelisahan akademis karena terjadi keragaman pendapat juga mengenai studi agama, ya. Jadi keragaman pendapat mengenai studi agama ini, ya, yang pertama ini ya lebih dekat kepada politik, yaitu dampak dari Renaissance itu yang ingin menjadikan menjadikan sains itu sebagai kontrol tunggal dari kehidupan manusia, ya, kontrol tunggal dari kehidupan manusia ini lebih bersifat politis, di mana di situ puncaknya adalah kira-kira menghabisi agama, kira-kira begitu puncaknya. Jadi saintifikasi, semangat saintifikasi dari semangat Renaissance itu betul-betul akan mendominasi agama, ya, bahkan ingin menghabisi agama karena agama dianggap tidak relevan dengan kemajuan atau tidak relevan dengan semangat modernitas, kira-kira begitu. Ya, yaitu yang kelompok yang pertama. Kemudian sarjana-sarjana Barat yang lain juga ada yang memilih pada kelompok romantisisme agama, di mana di situ mengatakan bahwa justru sains itu hidup ataupun tumbuh di tengah sejarah agama. Maka kalau kemudian sains memusuhi agama atau ingin menghabisi agama, itu adalah sebuah perspektif yang keliru. Mestinya agama itu menjadi pijakan dari sains itu sendiri. Karena itu maka yang paling tepat adalah bagaimana kemudian agama itu juga kembali menjadi pijakan dari pertumbuhan sains itu sendiri. Nah, disitulah kelihatan bahwa di mana agama dan sains itu seakan-akan terjadi benturan di Barat itu juga terjadi seperti itu, sehingga pada perspektif yang lain dapat dikatakan bahwa proyek studi agama ini tidak bisa didefinisikan tunggal, ya, tidak bisa dikatakan dia sebagai sebuah proyek politik saja atau dia hanya sebagai proyek akademis saja, tetapi pada intinya ya ada proyek politiknya yang bisa diakui juga seperti itu, tetapi tidak semuanya, gitu ya. Karena di situ juga ada keragaman pendapat dan semangat akademis juga masih kelihatan dalam proyek dari studi agama yang digagas oleh Barat itu sendiri, ya. Di sisi yang lain yang menyatakan bahwa tidak semuanya proyek studi agama itu bermuatan politis juga kelihatan dari perbedaan antara orientasi Eropa dan Amerika, ya. Orientasi studi agama yang digagas oleh Eropa itu pada persoalan-persoalan definisi agama, ya. Kemudian kalau di Amerika itu pada tujuan-tujuan beragama, ya. Tujuan-tujuan beragama bagaimana bisa memberikan kontribusi pada kehidupan manusia di masa yang akan datang. Itu orientasi-orientasi yang ada pada studi agama di Amerika. Yang di Eropa tadi adalah bagaimana memahami lebih dalam mengenai gejala-gejala keagamaan yang kemudian didefinisikan sebagai sebuah agama. Nah, perbedaan antara corak studi agama Eropa dan Amerika ini menandakan bahwa memang tidak 100% studi agama itu
berbicara dari kepentingan politik, tetapi juga di dalamnya ada kepentingan-kepentingan yang memang benar-benar sangat akademis. Sehingga kemudian dari situ ya, dari situ muncullah apa namanya, kelompok yang ketiga selain tadi yang sangat antusias pada sains, dan ada di sisi yang lain juga sangat antusias dengan romantisisme agama. Muncul yang ketiga adalah reformis, di mana reformis ini bertujuan bahwa hadirnya studi agama itu adalah redefinisi dari agama, bukan sebuah benturan dan perlawanan antar satu dengan yang lainnya, tetapi mencoba memahami agama kembali untuk kepentingan manusia, ya, tidak sedang untuk menghabisi agama, ya, atau ingin mendominasi agama terhadap sains, atau sebaliknya ingin mendominasi sains terhadap agama. Tidak seperti itu, tapi dalam rangka redefinisi dari agama itu sendiri untuk kepentingan manusia yang hadir lebih kompleks dengan hadirnya pengembangan sains itu sendiri. Nah, dari situ kemudian lalu bagaimana dengan tanggapan kita, ya, sebagai bagian dari masyarakat dunia? Apakah kita akan terjebak pada perspektif, ya, politis yang akan menempatkan bahwa proyek studi agama itu bermuatan politik, ya, atau kita memilih yang cenderung sangat akademis, ya, kita menganggap bahwa itu bagian dari fenomena akademis yang kita terima, ya, untuk melihat kembali agama, ya, studi agama, untuk melihat kembali Islam melalui metode-metodologi yang digagas oleh mereka, ya. Dua pilihan ini menjadi sesuatu yang saya kira bebas untuk diterima oleh kita masing-masing, seperti apa kita meresponnya, ya. Barangkali ada yang sangat politis dan juga barangkali ada yang sangat akademis sekali, ya. Namun demikian saya kira karena kita konteksnya adalah akademis, saya lebih cenderung ke akademis, karena di dalam Islam sendiri dan relasinya dengan sains kita juga banyak menemukan berbagai macam kekurangan yang kita miliki yang dari kelebihan yang kita miliki juga. Karena itu kita menfilternya saja apa-apa yang yang bisa kita ambil dari studi agama ini, ya, yang positif-positif kita ambil, memfilter, kemudian yang kira-kira yang bersifat yang bersifat politis juga tidak bisa kita buang begitu saja, tetapi difilter aja, karena tidak seluruh kepentingan politik itu negatif, ya. Tidak seluruh kepentingan politik itu negatif, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita membangun dialog, ya. Membangun dialog saja, ya. Kita dialogkan mana kepentingan kita. Kalau memang di situ bermuatan politik, maka di situ berpeluang kita mendialogkan kira-kira bagaimana membagi kepentingan itu antara Barat dan kita dan Islam, ya. Itu dibangun dialog seperti itu, ya. Dan di sisi yang lain kita mengambil metode-metode saintifiknya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam Islam itu sendiri. Saya kira dua hal itu yang bisa kita respon, ya. Respon yang positif, ya. Walaupun di sisi yang lain ada kelompok-kelompok Islam yang sangat merespon dengan politis, sehingga muncul reaksi-reaksi yang yang politis juga, ya, sangat politis gitu, ya. Bahkan ada yang sangat negatif, ya, reaksi politiknya, ya, memusuhi Barat dengan berlebihan misalnya, kan, anti Barat dan seterusnya, ya. Itu saya kira memang ada sebuah dinamika yang tidak bisa kita abaikan. Konsekuensi dari sebuah sebuah ide memang konsekuensinya begitu, kadang diterima dan kadang ditolak. Namun langkah yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semuanya adalah
langkah yang cukup moderat adalah membangun dialog dengan Barat ya. Kalaupun di situ terdapat kepentingan-kepentingan yang bersifat apolitis, maka kita dialogkan, di mana kita akan menegosiasikan kepentingan-kepentingan kita juga tidak sepenuhnya didominasi oleh kepentingan mereka, tapi kita juga ajukan kepentingan-kepentingan kita, sehingga di situ terjadi keadilan ya, pembagian kepentingan yang berimbang antara kita dan Barat ya. Sementara dari sisi saintifiknya kita bisa ambil untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam Islam itu sendiri dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam Islam itu sendiri. Kesimpulan sederhananya begini, jadi studi Islam yang digagas oleh Barat itu, satu ya, tidak bisa didefinisikan secara tunggal ya. Di situ mungkin juga ada kepentingan politik, juga tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah bagian dari semangat akademis. Kemudian kita responnya secara moderat ya, seperti yang saya sampaikan tadi, membangun dialog kalau itu di situ ada kepentingan politik, dan kita mengambil sisi metodologisnya untuk membangun kekurangan ya, untuk menutupi kekurangan dan membangun ya, dan mengembangkan sisi positif ya, kelebihan-kelebihan yang ada di dalam Islam. Saya kira itu adalah kesimpulan dari hadirnya studi agama yang digagas oleh Barat ya. Demikianlah kuliah pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me.